Kalau saya ada di zaman Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus ada di zaman saya, gue ajak ngopi melulu Tuhan Yesus. Gue ajak ngopi melulu. Bukan, yuk ngopi bareng gue. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah legenda yang beredar mengenai seorang wanita yang dikenal sebagai Dewi Bulan. Namun, siapa sangka, di balik julukan itu, terdapat sosok Suniti, seorang wanita yang pernah 3 kali menjadi janda. Dengan wajah tertutup tudung hitam, ia selalu terlihat menyendiri, hidup dalam kesendirian yang penuh rahasia. Pada malam yang sunyi, beberapa orang yang penasaran dengan sosok Suniti mulai mengungkap kisah-kisah tentangnya. Mereka mengatakan bahwa Suniti bukanlah seorang wanita biasa, melainkan seorang wanita yang memiliki kekuatan luar biasa, bahkan bisa menantang kekuasaan yang lebih tinggi, yakni Allah. Setelah kematian suaminya yang ketiga, Suniti pindah ke rumah tua di tepi hutan. Warga desa mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh dengan keberadaan wanita itu. Beberapa orang melaporkan mendengar suara tangisan di malam hari dan bayangan seseorang yang melintas dengan langkah berat. Di malam tertentu, sekelompok remaja berani mendekati rumah tua itu dan mereka menemukan sebuah buku tua yang mengungkapkan masa lalu Suniti. Buku itu berisi catatan tentang kehidupan Suniti yang penuh kegelapan, tentang ikatan dengan kekuatan gaib yang memberinya kemampuan untuk mengubah nasib, dan dalam beberapa kasus, mengakhiri nyawa orang-orang di sekitarnya. Suniti, dalam pencariannya untuk kekuatan, ternyata pernah melakukan perjanjian gelap dengan entitas dari alam gaib yang dikenal sebagai Dewi Bulan. Dalam perjanjiannya, ia diberi kekuatan luar biasa, namun dengan harga yang harus dibayar, jiwanya yang harus terus menderita. Namun, meskipun diberi kemampuan untuk menantang Tuhan, Suniti merasa kosong, kekuatan itu tidak membawanya pada kebahagiaan, hanya penderitaan dan kesepian. Suniti yang semakin terobsesi dengan kekuatannya akhirnya melakukan ritual yang dapat memberinya kebebasan penuh dari ikatan dengan Dewi Bulan. Namun, ritual itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Sebagai gantinya, ia terperangkap dalam lingkaran kegelapan yang semakin dalam, dipenuhi suara-suara siksaan yang tak pernah berhenti. Dari balik tirai kabut kelam, Suniti mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya penantang Allah, tetapi juga korban dari kesalahan fatal yang tak bisa diubah. Setiap kali nama Suniti disebut di desa, ada bisik-bisik yang cepat, seolah-olah orang-orang tak ingin terlalu keras berbicara tentangnya. Takut bila kata-kata mereka bisa menarik sesuatu yang gelap. Warga desa, yang pada dasarnya sangat menghormati tahayul dan cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut, mulai menganggap Suniti lebih dari sekadar seorang janda. Ia adalah simbol dari kekuatan yang tak dapat dijelaskan, sesuatu yang melampaui pengertian mereka tentang kehidupan dan kematian. Setiap kali Suniti menikah, hidupnya tampak cerah sejenak. Namun, semuanya berubah begitu cepat. Suaminya yang pertama meninggal dalam kecelakaan aneh saat mereka sedang berbulan madu, terjatuh dari tebing yang tak pernah mereka duga akan terjadi. Meskipun ada beberapa orang yang mencoba menjelaskan kejadian itu sebagai kecelakaan biasa, ada juga yang berbisik bahwa itu adalah takdir yang harus diterima. Tak lama setelah itu, suami keduanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan tubuhnya ditemukan beberapa minggu kemudian, tergeletak kaku di pinggir sungai dengan mata terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Namun, bukan hanya suami-suami Suniti yang berakhir tragis. Beberapa saksi mata yang mengunjungi rumah Suniti di malam hari melaporkan bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh, suara jeritan atau tangisan seseorang yang terdengar begitu nyata, tetapi tak seorang pun pernah bisa menjelaskan asalnya. Meskipun tak ada yang bisa membuktikan apakah suara itu milik Suniti atau orang lain, banyak yang mulai berpikir bahwa rumah itu adalah tempat terkutuk, dan setiap orang yang mendekat akan terjebak dalam kutukan yang mengerikan. Bulan demi bulan berlalu, dan setiap kali Suniti menikah lagi,
Kisah kematian suaminya yang baru seolah-olah menjadi cerita yang lebih buruk dari sebelumnya. Suami ketiganya ditemukan dalam keadaan mengenaskan, tubuhnya hancur lebur, seolah diterjang kekuatan yang tak bisa diukur oleh akal manusia. Warga desa, yang sudah mulai mencurigai hubungan antara Suniti dan kematian tragis yang menimpa suaminya, perlahan menjauh darinya. Mereka tak ingin terlalu dekat dengan wanita itu, karena siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka mengundang nasib buruk yang sama. Di tengah keheningan malam, Suniti sering terlihat berdiri di depan rumah tuanya, menatap jauh ke arah hutan yang gelap. Kadang-kadang, ia tampak berbicara pada dirinya sendiri, atau mungkin pada sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang yang lewat sering melirik ke arahnya dengan rasa takut, meskipun mereka tidak tahu apakah ketakutan itu berasal dari cerita yang mereka dengar atau karena mereka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya. Pada suatu malam yang penuh dengan kabut, ketika angin berhembus kencang dan awan gelap menggantung di langit, dua orang pemuda, Ardi dan Iwan, yang sudah mendengar cukup banyak tentang Suniti dan kutukannya, merasa ingin mencari tahu lebih dalam. Mereka sudah lama mendengar cerita mengenai kematian suami-suami Suniti, dan rasa penasaran mereka membara. Mereka ingin tahu lebih banyak, meskipun mereka tahu itu bisa berbahaya. Tanpa memberitahu siapapun, mereka berjalan menuju rumah Suniti. Langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka, namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan yang mulai merayap. Mereka tahu betul bahwa desa ini sudah lama mempercayai bahwa Suniti memiliki kekuatan yang bisa mengubah nasib siapa saja yang terhubung dengannya, namun mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah mitos belaka. Ardi dan Iwan sampai di depan rumah Suniti pada tengah malam, ketika kabut tebal menghalangi pandangan mereka. Rumah itu tampak sepi, namun ada cahaya samar yang tampaknya berasal dari jendela yang sedikit terbuka. Mereka berdiri di depan pintu kayu yang sudah lapuk, merasakan udara yang dingin menusuk ke tulang, seakan rumah itu ingin menahan mereka untuk masuk. Dengan penuh keberanian, Iwan mengulurkan tangannya ke pintu dan membuka sedikit. Pintu itu bergeming, berat, seolah ada kekuatan yang menghalangi mereka. Namun, akhirnya terbuka, dan suara berderak keras mengisi keheningan malam. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap. Di dalam, udara terasa lembab dan pengap, seperti tidak ada orang yang pernah membersihkan rumah itu selama bertahun-tahun. Bau tak sedap menyeruak dari sudut-sudut ruangan yang terlupakan, dan kayu-kayu yang rapuh di lantai berderit setiap kali mereka melangkah. Di ruang utama, mereka menemukan sebuah cermin besar yang menutupi hampir seluruh dinding. Cermin itu tampak berbeda dari yang mereka bayangkan, pintunya tidak ada, hanya kaca yang sangat besar, seolah-olah menyatu dengan dinding. Di bawah cermin, ada sebuah meja kayu tua yang sudah lapuk, dan di atasnya tergeletak beberapa benda yang tampak seperti barang-barang peninggalan masa lalu. Iwan menatap cermin itu dengan bingung. Apa yang terjadi di sini, gumamnya. Sementara Ardi lebih berhati-hati, menatap sekeliling dengan waspada. Tiba-tiba, mereka mendengar langkah kaki yang berat. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berbalik dan melihat Suniti berdiri di ambang pintu, mengenakan tudung hitam seperti biasa. Wajahnya tak terlihat, hanya mata tajam yang memancar dengan kekuatan yang sulit dijelaskan. Suniti tidak berbicara, hanya menatap mereka dengan diam. Mata itu penuh dengan rasa kesal yang tertahan, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. "Kenapa kalian datang?" Suaranya terdengar serak, seolah baru saja terbangun dari tidur panjang. "Apakah kalian ingin tahu tentang kutukan itu?" tanyanya. Nadanya tidak marah, hanya datar, seakan sudah terlalu lelah untuk berbicara lebih banyak. Ardi dan Iwan berdiri diam, tubuh mereka kaku, terperangkap dalam tatapan mata Suniti yang seolah bisa menembus jiwa mereka. Mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar cerita horor di desa ini. Ada kekuatan gelap yang menyelimuti Suniti,
kekuatan yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Dengan pelan, Iwan akhirnya membuka mulut. Kami hanya ingin tahu mengapa semua suamimu selalu meninggal dengan cara yang mengerikan. Suniti menghela napas, suaranya semakin dalam dan penuh penyesalan. Kalian ingin tahu? Baiklah. Ia melangkah lebih dekat, dan dalam sekejap, mereka merasa seperti berada dalam ruang yang berbeda. Waktu seperti berhenti, dan udara menjadi sangat tebal, hampir tak bisa dihirup. Ia berkata dengan lembut, "Setiap kali aku menikah, aku membawa kutukan ini bersamaku. Suami-suami yang kuperoleh, mereka tak pernah tahu bahwa mereka hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Setiap kali mereka mati, mereka hanya melepaskan beban yang tidak mereka pahami. Mereka tidak tahu bahwa aku bukan hanya seorang wanita. Aku adalah seseorang yang terikat oleh perjanjian yang tak bisa aku batalkan." Suniti berhenti sejenak, menatap Ardi dan Iwan dengan tatapan kosong. "Dan kalian telah datang terlalu dekat." Pada saat itu, keduanya merasa tubuh mereka semakin berat, seakan-akan ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Mereka ingin berlari, namun langkah mereka seakan terkunci. Mata mereka tak bisa berkedip, terfokus pada sosok Suniti yang berdiri diam di hadapan mereka. Sebelum mereka bisa berkata lebih banyak, Suniti menghilang dalam sekejap, meninggalkan dua pemuda itu dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Mereka tahu satu hal pasti, mereka telah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat, dan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Suatu malam, pendeta muda itu menemui Suniti di rumah tuanya. Ia mencoba membuka percakapan, namun dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya, Suniti merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan gelap muncul di balik cermin tua, dan di dalam bayangan itu, terlihat sosok-sosok yang tidak pernah ia kenali, para suaminya yang telah meninggal. Suniti, yang mulai terguncang, akhirnya mengungkapkan rahasia kelamnya. Ia mengakui bahwa ia tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga jiwanya, yang telah dibawa oleh kekuatan yang lebih tinggi. Pendeta muda itu, yang kini tahu bahwa Suniti adalah korban kutukan, berusaha untuk membebaskannya. Namun, kekuatan Dewi Bulan yang menguasai Suniti terlalu kuat. Setiap kali ia berusaha untuk melakukan tindakan baik, kekuatan itu melawan dengan lebih keras, mengirimkan makhluk-makhluk gelap yang menyerang siapa saja yang mencoba mendekat. Di malam yang penuh kegelapan, pendeta itu hampir saja kehilangan nyawanya, tetapi ia berhasil menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan mengembalikan Suniti ke jalan yang benar. Namun, untuk melakukannya, ia harus mengungkapkan sebuah kebenaran yang lebih besar. Saat pendeta itu berhasil menggali lebih dalam ke dalam sejarah Suniti, ia menemukan bahwa Suniti adalah bukan sekadar seorang wanita biasa. Sebelumnya, Suniti adalah seorang wanita yang terjebak dalam peristiwa tragis di masa lalu, sebuah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan, yang memungkinkannya untuk hidup dengan kekuatan luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, ia harus terus merasakan penderitaan yang tak terelakkan. Pendeta muda itu memutuskan untuk melakukan ritual terakhir yang sangat berisiko, dengan harapan dapat membebaskan Suniti dari kekuatan jahat yang mengendalikannya. Namun, semakin ia berusaha, semakin terasa kekuatan Dewi Bulan yang merasuk ke dalam tubuhnya. Mereka bertarung dalam kegelapan, di mana cahaya dan kegelapan bertemu. Tapi, akhirnya, Suniti sadar akan kesalahannya. Ia memutuskan untuk menghancurkan ikatan yang mengikatnya, mengakhiri penderitaannya dan mengembalikan kedamaian di dalam dirinya. Pada akhirnya, ritual tersebut berhasil mengusir Dewi Bulan. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar. Suniti, yang kini sudah bebas dari kutukan, tidak dapat lagi bertahan hidup. Di dalam rumah tuanya yang sepi, tubuhnya ditemukan tanpa nyawa, tetapi ekspresinya menunjukkan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya.
warga desa akhirnya menyadari bahwa kisah Suniti adalah peringatan akan bahaya kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Namun, keberadaan Suniti tetap dihantui oleh cerita-cerita gelap yang akan dikenang selamanya.